di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal, ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Warta Jemaat Minggu 24 Mei 2020. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah mandiri di rumah. Minggu 24 Mei 2020. Yang pertama, berdasarkan himbauan pemerintah dan Majelis Sinode GKE dalam masa pandemi COVID-19, maka ibadah, kebaktian minggu, kebaktian hari besar gerejawi, kebaktian keluarga, kebaktian kategorial dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing. 2. Ibadah hari ini, Minggu 24 Mei 2020. BPH Majelis Jemaat Eka Sinta Menteng dan tim ibadah online melayani dan memandu melalui saluran YouTube dan Facebook Gereja Eka Sinta Menteng. 3. Dalam rangka mendukung pelayanan persembahan syukur anggota jemaat, yaitu berupa kolekte kebaktian mandiri hari Minggu atau hari besar gerejawi, persembahan syukur keluarga, persembahan syukur bulanan, persembahan syukur ulang tahun kelahiran dan pernikahan, serta pembangunan. Dapat diserahkan melalui Bendahara Majelis Jemaat GKE Eka Sinta Menteng atau diantar dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan pada kantor Majelis Jemaat setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, atau dapat ditransfer melalui Bank Pembangunan Kalteng, rekening atas nama BPH Majelis Jemaat Eka Sinta Menteng, nomor rekening sebagaimana slide yang tertera. Bukti transfer dapat dikirim melalui WhatsApp ke Bendahara Majelis Jemaat sebagai bahan laporan. Kami ucapkan terima kasih atas dukungannya. 4. Saya mewakili penetua diakun yang bertugas hari ini, tim ibadah online dan seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah mandiri di rumah masing-masing, menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yuliantina STH atas penyampaian firman Tuhan pada saatnya nanti. Demikian warta jemaat dalam suasana pandemi COVID-19 dan ditetapkannya status PSBB Kota Palangkaraya. Marilah kita berserah kepada Tuhan karena Dia yang selalu menjaga kita. Kami sampaikan salam sehat, berdamai dengan corona, jaga kesehatan, dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita masuk saat teduh untuk memulai ibadah dan menerima potom dan salam. Kita tabiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali.
Bapak Ibu sidang Jemaat yang terkasih, Jemaat menyanyi dari NKB nomor 7, bait yang pertama dengan judul Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Marilah kita berdoa, menyesali dosa kita, dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah mengasihi dan memanggil kami kepada selamat-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu dalam pekerjaan dan hidup yang telah kami jalani. Anugerah-Mu sungguh-sungguh kami rasakan. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu, kami mengaku bahwa tiap-tiap hari kami berbuat dosa. Oleh karena kesalahan dan kejahatan kami, sepatutnya lah kami menerima hukuman. Namun kami yakin padamu sajalah ada pengampunan. Oleh karena itu, ampunilah segala dosa kami. Bangunkanlah kami dari tidur dosa, agar kami boleh menyadari pengasihan-Mu dan meninggalkan perangai kami yang lama itu. Kami memohon kiranya sejahtera-Mu memimpin kami, agar selalu berjalan dalam terang-Mu yang ajaib itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat menyanyi dari PKJ nomor 121 bait pertama dengan judul Andaikan Kasih-Mu Tidak Merangkulku. Andaikan kasih-Mu tidak merangkulku, aku lemah, seluruh hidupku tidaklah merenung lelah resah. Kita masuki doa syukur dan pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kaulah Allah yang patut kami puji dan sembah. Kini kami datang dan sujud di bawah kaki salib-Mu. Kami datang mengaku segala dosa dan kesalahan kami, agar ibadah kami, pujian kami, dan doa-doa yang kami panjatkan layak di hadirat-Mu yang kudus. Ya Bapa, kami datang dengan membawa segala beban pergumulan yang sedang kami hadapi. Dalam kondisi seperti sekarang ini, kami mengharapkan kuasa dan mujizat-Mu terjadi pada kami dalam mengatasi pandemi yang sedang melanda kehidupan umat-Mu. Ya Bapa, Tuhan dalam Yesus Kristus, kami ucap syukur untuk anugerah yang Engkau berikan kepada kami atas kesehatan, napas kehidupan, rezeki yang boleh kami nikmati setiap hari. Berikanlah hikmat kepada kami, agar kami dapat menyelami kehendak-Mu
yang mulia itu. Dan arahkan hati dan pikiran kami agar tertuju kepadamu. Ya Allah, sebentar lagi kami ingin membaca firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami agar firman itu dapat tumbuh subur di hati kami. Inilah doa kami dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Nas Almanak GKE diambil dari Mazmur pasal 68 ayat ke-1 sampai ke-10 dan ayatnya yang ke-32 sampai ke-35. Perarakan kemenangan Allah untuk pemimpin buduan. Mazmur Daud. Allah bangkit, maka berseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan, sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan. Ya Allah, Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Hai kerajaan-kerajaan bumi, nyanyilah bagi Tuhan Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, Ia mendengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Dialah Allah yang dahsyat, dari dalam tempat kudusnya, Allah Israel. Ia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umat-Nya. Terpujilah Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan segala orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat menyanyi kidung pujian, Jadikan Kami Satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Firman Tuhan untuk kita hari ini sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat pertama hingga ayat 26 dengan perikop doa Yesus untuk murid-muridnya. Kita berdoa. Segala puji syukur terima kasih ya Bapa di surga, buat kebaikan-Mu dalam perjalanan hidup kami tiap-tiap hari. Hari ini kami sudah memasuki hari ke-24 bulan Mei tahun 2020. Banyak berkat kasih setia-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Biarlah kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan hari ini akan kembali menguatkan iman, pengharapan dan kepercayaan kami kepadamu. Sehingga kami semakin mampu menjalankan hari hidup kami dengan baik. Biarlah terang-Mu yang ajaib itu ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan dan kami lakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah bagi kami semua, karena kami siap mendengar dan kami siap pula untuk melakukannya. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Amin. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Ibu Bapa dan jemaat kekasih Tuhan, kita pasti senang, kita pasti bahagia apabila ada sahabat, ada teman, ada keluarga menjumpai kita di rumah dan mereka mendoakan kita. Bahagianya luar biasa.
ketika orang lain berdoa buat kita. Firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita yaitu tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Doa adalah nafas kehidupan bagi kita umat Kristiani dengan Tuhan Allah, di mana kita bisa berkomunikasi dan merasakan kehadirannya. Banyak di antara kita umat Kristiani mengalami kesulitan berdoa dan sering tidak merasakan kehadiran Tuhan dan serasa hanya berbicara sendiri. Kebiasaan tidak baik ketika berdoa di mana isi doa kita kebanyakan hanya meminta rezeki, memohon, bahkan kita seringkali melapor. Kadang kita memohon kepada Tuhan kesembuhan penyakit, memulihkan hubungan keluarga, dan masih banyak permintaan lainnya di dalam doa. Hanya sebentar saja kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, sebab setelah itu kita meminta berkat Tuhan lagi dengan menggunakan kata-kata yang indah, seakan-akan Tuhan akan terpengaruhi oleh ucapan doa kita. Seharusnya kita berdoa kepada Tuhan Allah adalah didorong oleh kerinduan untuk berjumpa dengannya di dalam roh kita dengan roh Allah. Kita berdoa karena belajar mengasihi Tuhan Allah yang telah begitu mengasihi diri kita, sebab tidak mudah bagi kita mengasihi Tuhan Allah tanpa pamrih mengharapkan berkat-berkat-Nya. Kita saja sebagai orang tua merasa amat senang bila anak-anak kita mau dekat dan berkumpul bersama kita semata-mata karena mereka rindu kepada kita. Dan bukan karena mereka ada permintaan atau perlu datang kepada kita. Inilah realita yang mewarnai hubungan kita dengan Tuhan Allah, di mana kita lebih membutuhkan berkat-Nya daripada kehadiran-Nya. Bu Bapa sidang jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, waktu 24 jam sehari Tuhan berikan kepada kita umat manusia, habiskan dengan seluruhnya untuk keperluan tubuh jiwa kita. Sedangkan hanya sekali menit saja berdoa dan bersaat teduh dengan Tuhan Allah. Bahkan tidak setiap hari menyediakan waktu buat Tuhan. Betapa menyedihkan perilaku kita, dan apakah seperti ini sikap kita kepada Yesus, begitu menyayangi kita dengan memberi dirinya untuk menebus kita dari alam maut dan memberikan hidupnya yang kekal. Yohanes pasal pertama ayat yang ketiga mengatakan, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Bapa dan jemaat kekasih Tuhan, Yesus setiap hari berdoa kepada Bapa, dan bisa kita ketahui dari bacaan Injil Yohanes hari ini. Terlebih hari ini Yesus berdoa untuk para murid-Nya dan juga kepada orang yang percaya kepadanya, termasuk kita. Pertama-tama maksud dan tujuannya pada hari ini adalah memberitakan dan menyatakan nama Bapa kepada semua orang. Itu dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Semua orang bingung dan tidak percaya bahwa Tuhan Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa. Bapak Ibu dan jemaat kekasih Tuhan, hal ini hendak menyatakan hubungan baik dan anak adalah sangat dekat. Tuhan Allah mau kita senantiasa mau berhubungan dengannya tanpa rasa takut, tapi menginginkan keintiman kita bersama Dia. Hubungan seperti seorang bapa kepada anaknya. Yang kedua, menyampaikan firman Bapa kepada semua orang dalam Yohanes 17 ayat 8. Yesus berulang kali menyatakan dirinya diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan dan memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, entah kenapa tidak semua orang percaya Bapa mengutus Yesus dan yakin bahwa melalui Yesus akan memperoleh hidup yang kekal di surga. Percaya kepada Yesus dan hidup yang kekal adalah satu paket keselamatan dan tidak bisa dipisahkan kedua hal ini.
Percaya kepada Yesus tapi tidak yakin ada kehidupan kekal adalah percuma saja, atau sebaliknya tidak percaya kepada Yesus tapi yakin adanya hidup kekal, itulah sia-sia. Itulah sebabnya Yesus telah menyatakan atau menyampaikan kehendak Bapa, dan sebaliknya sebaiknya kita yakin dan percaya bahwa inilah anugerah yang mulia yang dicurahkan di dalam hidup kita. Yang ketiga, mendoakan murid-muridnya. Yesus begitu perhatian dan mengasihi murid-muridnya, sebab ia tahu mereka seperti anak kehilangan orang tua ketika saatnya tiba ia meninggalkan dunia setelah menyelesaikan tugasnya. Bapak Ibu, bisa kita bayangkan bagaimana para murid dan akan mengalami keadaan tidak merasa diduga terjadi. Mereka harus berpisah. 3,5 tahun percaya kepada Yesus, harus menghadapi aniaya setelah Yesus meninggalkan dunia ini. Yesus tahu akan hal itu, dan oleh sebab itu Yesus berdoa kepada Bapa agar para muridnya berada dalam perlindungan Bapa. Dari sini kita ketahui bahwa ketika kita melakukan tugas dari Yesus, maka pasti kita akan dilindungi Bapa, dan seharusnya menambah keyakinan kita akan selalu dibela dan dilindungi. Ibu Bapa, sidang jemaat kekasih Tuhan, apa makna firman Tuhan untuk kita hari ini? Ayat pertama hingga ayat yang kelima, Yesus berdoa untuk dirinya sendiri, Bapa dan anak. Yang kedua, ayat yang ke-6 hingga 19, ia berdoa untuk para murid, Bapa, anak, dan para murid. Ayat yang ke-20 hingga ayat 27, ia berdoa untuk orang-orang yang percaya. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus berdoa agar orang percaya bersatu. Yesus berdoa agar orang percaya dimuliakan. Yesus berdoa agar orang percaya dapat bersama dengannya. Pada saat ini, di tengah-tengah kehidupan yang sedang kita alami, apa maksud nas ini di zaman COVID? Seberapa jauhkah kita sudah semakin dekat kepada Tuhan melewati doa kita? Saya percaya melewati situasi dan kondisi yang kita hadapi, kita semakin dekat kepada Tuhan. Karena Yesus mengajarkan firman-Nya hari ini untuk kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sekalian. Bapak Ibu, ada satu moto yang akan kita renungkan bersama. Menangis bukanlah jawaban untuk setiap persoalan. Menyerah bukanlah jalan keluar untuk setiap masalah. Putus asa dapat menggagalkan segalanya. Tetapi berdoa dan percaya dapat mengubah sebuah keadaan menjadi lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita menaikkan syafaat kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kembali kami datang kepadamu. Kami berterima kasih atas segala sesuatu dengan sempurna yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Biarlah di hari istirahat yang Engkau berikan kepada kami hari ini, ada kesempatan kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami mengucap syukur begitu luar biasanya cinta-Mu Bapa kepada kami pada hari ini. Di hari-hari kehidupan yang Engkau telah berikan. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu untuk dunia yang Kau ciptakan ini, untuk terang dan gelap, untuk fajar dan senja. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menciptakan kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberi kami untuk melakukan yang baik. Kaki untuk berjalan dan tangan untuk bekerja. Mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar. Otak untuk berpikir dan mengingat dan hati untuk mengasihi. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu sebab hari ini adalah orang-orang yang mengajar kami. Dan yang kami dapati, kami boleh menasihati. Serta yang karena pengetahuan dan pengalaman akan menolong kami dalam pekerjaan kami setiap hari. Dan kami boleh mengatasi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Hingga pada saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau menyertai, membimbing, bahkan memberkati. Dengan peristiwa kejadian yang terjadi di belahan dunia ini, khususnya di kota Palangkaraya. Memberikan satu ketekunan kepada kami Tuhan, untuk kami semakin dekat kepadamu. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kami mempunyai teman dan sahabat
yang karena persahabatan dan kesetiaan memberi kami setiap hari kekuatan, dan karena kasih-Nya memberi kami dorongan dalam menjalani hidup. Di atas segala-galanya kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Yesus Kristus Tuhan kami yang menyelamatkan kami hingga hari ini. Berkati gereja Kalimantan Evangelis yang ada di Kota Palangkaraya, khususnya jemaat di Ekasinta Menteng. Berkati setiap pekerjaan Bapak Ibu penutur dan diakon, guru Injil, guru agama, guru sekolah minggu, serta para pendeta, agar setiap pelayanan yang dilakukan dan dikerjakan menjadi puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati warga jemaat-Mu ya Tuhan, yang dengan setia, yang dengan taat, yang dengan patuh, selalu setia kepadamu. Atas kehidupan yang akan kami lewati pada hari-hari selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah kami boleh setia dalam menjalankan hari hidup kami ke depan. Terima kasih Bapa atas semua yang Kau nyatakan kepada kami dalam perjalanan hidup. Ketika kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan, kami boleh melakukannya dengan baik karena pertolongan yang datang daripada-Mu. Sempurnakanlah doa kami ini ya Bapa yang Kau ajarkan kepada murid-Mu. Bersama hari ini dan kini kami akan naikkan kembali dalam kebersamaan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, sekarang kita masuk pada persembahan syukur. Dengarkanlah pengantar persembahan diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu. Kami ucap syukur Engkau telah memberkati usaha dan pekerjaan kami. Dari berkat yang sudah kami terima, kami ingin serahkan persembahan syukur kami. Berkatilah persembahan yang akan kami sampaikan sebagai persembahan yang kudus. Berkatilah kami masing-masing yang dengan sukarela memberi persembahan kami dengan taat kepada perintah-Mu. Dan berkati mereka yang mengelola persembahan ini, agar dapat dipergunakan dengan baik, seturut kehendak-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 291, bait pertama dan bait yang kedua. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih berjalan
Kita akan terima berkat Tuhan. Ibu Bapak, saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Kami dari tim ibadah Gereja GKI Kasinta Menteng, Minggu 24 Mei 2020, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.